الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi nahmaduka ya man awdah talana sublal hidayah wajah ta'an basairinal gishawatal giwaya wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa menjumpai Ramadan 1441 Hijriah, dan hari ini mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut setianya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa dalam satu program bincang-bincang seputar Ramadan dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pada hari ini untuk sesi pertama, insya Allah nanti akan ada sesi-sesi berikutnya kita bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Juhri MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di tengah puasa dengan wabah virus corona ini? Alhamdulillah, tetap kita jalani dengan sabar. Sabar. Dan alhamdulillah kita masih mengikuti protokol kesehatan, tetap jarak 1 meter ya Ustadz. Tetap aja, tetap ya. Baik, bincang-bincang Ramadan kali ini kita akan membahas seputar Ramadan itu sendiri. Ini ada pertanyaan Ustadz untuk membuka kita. Kenapa orang-orang itu senantiasa menanti dan merindukan bulan Ramadan? Oke, pertanyaannya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'du. Terima kasih Ustadz Yandi, Masya Allah ya, yang telah berkenan memberikan waktu, kesempatan ya Ustadz, pada saya untuk mengisi yang diistilahkan tadi bincang-bincang seputar bulan Ramadan, seputar Ramadan. Ya. Kalau tadi pertama dikatakan kenapa umat Islam itu kok senantiasa merindukan bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sampaikan, ya. Kenapa umat Islam itu kok senantiasa merindukan bulan Ramadan? Mulai dari zaman Rasulullah, ya, para sahabat, tabi'in, dan sampai sekarang sebagai pengikutnya ini terus merindukan datangnya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita bisa melaksanakan dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sekalipun kita dalam kondisi COVID-19 ini ya. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan itu punya keistimewaan tersendiri. Yang pertama dari segi nama bulan Ramadan, itu banyak nama yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW. Dari segi nama ya, dari segi namanya, nama bulan Ramadan. Jadi dari sekian nama-nama di bulan Hijriah, itu nama-nama yang sering disebut Rasulullah adalah diantaranya bulan Ramadan. bulan Ramadan. Misalkan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Ya. Di situ yang sering disebut oleh Rasulullah adalah bulan Ramadan. Dan istilah-istilah bulan Ramadan ada Syahrus Sabr, ya, bulan kesabaran. Ada istilah lagi Syahrul Mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Ada lagi Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dari segi namanya saja itu kayaknya sudah punya keistimewaan tersendiri ya, dari segi namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri itu juga mengangkat bulan Ramadan itu di Al-Qur'an. Salah satu diantaranya dari 12 bulan tadi itu adalah bulan Ramadan yang disebutkan oleh Allah.
Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu yang diucapkan selamat datang di bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Ya kan di Quran ya, setelah Allah menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya itu setelah ayyamam ma'dudat, ayat berikutnya itu dan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Nah, di situ disebutkan bahwa bulan Ramadan disebutkan Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sendiri dinyatakan bahwa begitu datangnya bulan Ramadan, Rasul menyambutnya, ya marhaban, marhaban ya Ramadan. Selamat datang hai bulan Ramadan. Syahrul mubarak, syahrul mubarak, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, ya. Jadi disebutkan di situ disambut oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini menunjukkan sebuah keistimewaan. Ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an, di situ surat yang sering disampaikan oleh para penceramah, para mubaligh, mubalighot ya. Itu dan bahkan kita semuanya, hampir semua orang Islam ini hafal ayat itu yang ada di surat Al-Baqarah ya. Ayat 183. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ujungnya ayat itu Allah mengharapkan kita diwajibkan puasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang paling mulia. Ya, jadi kata Allah, bukan sukumu yang mulia, bukan hartamu yang mulia, bukan kedudukanmu yang mulia, tapi Allah menyatakan kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita diharapkan kita berpuasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini keinginan kita. Bahkan Allah di dalam ayat lain juga menyebutkan kita itu disuruh bekal yang paling baik itu bekal takwa, ya kan? Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa takwa itu. Kemudian mungkin kita bertanya, kenapa sih kita itu kok pengen jadi orang bertakwa? Gitu kan? Ya, kenapa kok kita pengen jadi orang bertakwa? Kita lihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an luar biasa. Ya toh? Coba misalkan orang bertakwa ini dari kehidupan di sisi dunia saja ya. Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan menjadikan masalah itu ada jalan keluarnya. Punya masalah ada jalan keluarnya. Tapi bukan hanya saja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Masya Allah. Ini yang luar biasa ini. Nah, rezeki di sini bukan hanya saja harta, bukan hanya saja pangkat, bukan hanya saja, tapi rezeki itu termasuk kesehatan. Jadi di saat-saat seperti ini kemudian kita itu bertakwa, insya Allah Allah akan berikan kesehatan, rezeki kesehatan, gitu ya. Waja'alahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Jadi ini yang perlu kita camkan, ya. Orang bertakwa. Di dalam ayat lain dan tidak jauh dengan ayat tadi itu, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Nah, ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan segala urusan itu mudah. Jadi mudah. Mudah banget. Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Asal kita bertakwa. Makanya Allah mengajak kita, puasa kita itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini dari segi dunia ya. Iya. Dari segi dunia loh ya. Makanya orang bertakwa jangan takut kelaparan. Orang yang bertakwa itu jangan takut kemudian nggak dilindungi, nggak dibimbing Allah. Tetap dibimbing. Jadi itu ya Ustadz alasan orang kenapa selalu senantiasa merindukan Ramadan, ingin selalu hadir di tengah bulan-bulan Ramadan. Yeah. Jadi salah satunya adalah
puncaknya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu. Ketakwaan tadi. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa kan dari ya. Itu baru di dunia coba ya. Berdunia ya. Kalau kita lihat bagaimana janji Allah di akhirat. Di akhirat. Nah, ini yang lebih lagi ya. Karena kalau kita nanti selamat akhirat, itu termasuk sukses yang paling sukses. Gitu? Orang yang selamat di dunia, tapi nggak selamat di akhirat, bukan sukses. Jadi ukuran sukses itu bukan seorang pedagang kemudian mendapatkan keuntungan yang besar, tidak, menurut Al-Quran. Tapi seorang yang sukses, menurut ukuran Quran itu adalah waman zuhiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah termasuk faqad faz, fauzan, termasuk betul-betul sukses yang sebenarnya. Nah, orang yang bertakwa ini orang yang sukses. Coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, surat Az-Zumar misalkan. Surat Az-Zumar Allah menyatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kan gitu kan? Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa ya. Amin, ya Allah. Semuanya para pemirsa ya. Jadi orang bertakwa akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ilal jannati zumaro. Yaitu ke surga Allah yang secara berbondong-bondong. Bukan hanya digiring kata Al-Quran itu. Hatta idza ja'uha, begitu sampai di surga, dekat surga, wa futihat abwabuha. Pintu surganya itu dibuka. Siapa yang buka? Juru kunci surga, ya. Maka ayat berikutnya wa qala lahum khazanatuha. Kemudian juru kunci surga itu bilang menyambutnya terhadap orang-orang yang sukses tadi ya, apa menyambutnya, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera kamu, selamat kamu, beruntung kamu, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, dalam keadaan yang kekal. Ini yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita itu mendapatkan sukses secara hakiki. Dan sukses yang secara hakiki itu adalah sukses yang betul-betul gitu ya. Coba, terus kondisi kita di surga itu bagaimana? Apakah nggak ada makanan? Nggak ada minuman? Coba kita lihat, kita nyimak ya dalam Al-Quran. Di dalam surat Muhammad misalkan ya. Surat Muhammad ayat 15. Ya, jadi para pemirsa bisa melihat ya, bagaimana gambaran orang yang di surga itu. Apakah dibiarkan oleh Allah? Ya. Enggak. Coba di surat Muhammad ayat 15. Masalul jannatil lati wudal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang jernih yang tidak berubah. Nikmat kalau kita minum, tidak merasa bosan ya. Beda dengan kita di dunia ya. Sungai Kahayan itu aja. Sungai Kahayan aja kadang-kadang musim begini keruh. Musim kemarau baru jernih. Jadi berubah. Tapi di surga itu tidak. Nikmatnya begitu ya. Luar biasa. Dan bukan hanya itu saja. Di dalam ayat ini selanjutnya wanhar min laban lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada sungai yang sungai itu terdiri dari susu. Bukan kayak susu danko di sini ya. Susu milko susu enak. Susu enak. Tidak. Tapi di sini lam yataghayyar ta'muhu. Rasanya susu itu enggak berubah juga. Nyaman, enggak pernah bosan apa. Kemudian apa itu? Apalagi? Yaitu wa anharun min khamrin ladatil syaribin, yaitu ada sungai-sungai yang terdiri dari khamr. Khamr itu. Jadi kalau kita ingin merasakan khamrnya di surga, jangan minum khamr di dunia. Kan gitu kan? Jadi jangan sampai kita minum khamr di dunia. Kalau kita sudah minum khamr di dunia, di surga nggak akan merasakan khamr di begitu khamr surga gitu. Kemudian lagi apa? Wanhar min asalin musaffa. Ada sungai-sungai yang terdiri dari asal. Asal itu madu. Madu musaffa yang bersih, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji orang-orang yang bertakwa. Makanya di saat seperti ini kita disuruh sering-sering untuk berdoa untuk minta surganya Allah. Kan jadi kan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar ya. Jadi ya Allah, aku mohon surgamu ya Allah, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka. Jadi itu diantaranya ya.
Di antaranya bahwa kenapa kita itu merindukan Bulan Ramadan. masih Tentunya gini Ustadz, Ya. banyak orang juga bertanya, puasa yang sebenar-benar puasa itu sehingga kita bisa sampai pada ketakwaan itu seperti apa? Ya. Jadi memang kita berharap ya di dalam puasa, di dalam saat kita berpuasa itu kita berlindung kepada Allah dari apa yang seperti yang disabdakan oleh Nabi ya. Jadi Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya itu tidak mendapatkan nilai apa-apa, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Kita naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk. Nah, bagaimana kita agar mencapai puasa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, gitu kan? Yang pertama kita harus niat jelas ya. Kemudian yang kedua harus syarat-syaratnya harus kita penuhi. Kemudian jangan sampai kita membatalkan nilai-nilai puasa, sekalipun itu puasanya sah, gitu ya. Karena ada puasanya sah, tapi nggak dapat nilai dari puasa itu. Itu seperti apa Ustaz? Ya misalkan puasa kemudian kok ngomongin orang gitu kan. Puasa kok mencaci maki orang, jadi itu kita jaga seperti itu, jangan sampai. Makanya kita dianjurkan di saat bulan puasa ini melafadzkan lafaz-lafaz yang seperti lafzul jalalah, atau kita banyak baca Quran kita. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh ngomong dengan orang lain, enggak, malah justru kita ngomong yang baik-baik. Makanya sampai dalam hadis Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmu. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ngomong yang baik. Nah, ngomong yang baik ini bukan hanya di saat bulan puasa, tapi di luar bulan puasa. Terutama di bulan puasa ini kita jaga jangan sampai puasa kita nilai-nilai pahalanya itu terhapus gara-gara omongan kita. Kalau nggak bisa ya auliasmut ya, atau diam. Gitu ya. Luar biasa. Menjadi orang yang bertakwa itu diantaranya caranya adalah kita dengan berpuasa yang sungguh. Sebenarnya masih banyak ya yang kita sampaikan tentang, mungkin bisa nanti pada berikutnya. Baru di sini ada 2, padahal ada banyak macam. Kenapa kita itu kok merindukan bulan Ramadan? Yang pertama ketakwaan tadi Ustaz. Yang kedua baru ketakwaan. Yang selanjutnya nanti masih ada. Kenapa kok bulan Ramadan senantiasa kita rindu kepadanya. Nah, mudah-mudahan puasa kita dan apa yang kita bincang-bincangkan ini sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian ini sesi pertama bincang-bincang Ramadan kita tentang satu pertanyaan tadi, kenapa orang-orang senantiasa merindukan dan menantikan bulan Ramadan? Salah satunya adalah ingin mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya, tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaganya Ustaz, tapi mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.